Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa jajarna an ma'syatih wa hadana ila sabilihi bi hidayati wa taufiqih wa 'allamana bi 'ulumihi fi kitabihil munazzili ala rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akraman bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila liqa'i. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri hanya kepadanya, mensyukuri semua nikmat yang dikaruniakannya. Kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah padanya. Sebagai khalifahnya di muka bumi, kita dituntut agar menegakkan keadilan dan kemakmuran dan memakmurkan bumi ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya yang taat dan patuh mengikuti ajarannya hingga akhir kiamat. Memakmurkan bumi berarti memelihara, mengolah, memanfaatkan serta melestarikannya. Syukur alhamdulillah kita ditakdirkan Allah hidup di negara Republik Indonesia yang subur. Marilah kita membangun Nusantara tercinta ini dengan segala kreativitas positif yang ditunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana kita maklum bahwa kreativitas manusia yang positif perlu didorong untuk lebih berkembang dan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Akan tetapi hasil teknologi hendaknya tidak diukur dari segi manfaatnya saja, melainkan harus diukur seberapa jauh teknologi itu dapat dikendalikan untuk kepentingan-kepentingan yang positif bagi umat manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kemajuan yang dicapai oleh ilmu dan teknologi tidak semuanya positif, tetapi ada juga yang negatifnya. Krisis yang menimpa ilmu pengetahuan dewasa ini disebabkan oleh terpisahnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kendali moral, dalam hal ini agama. Inti agama adalah iman dan ilmu. Keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami realitas. Dengan ilmu saja manusia hanya mampu memahami aspek lahiriah dari alam ini. Dengan iman dan ilmu manusia dapat memahami aspek lahir dan batin dari realitas. Sains menciptakan sarana, sedangkan iman menciptakan tujuan. Sains memberikan kekuatan dan pencerahan. Iman memberikan cinta, harapan, kehangatan. Untuk mendekati pemahaman dan penghayatan terhadap iman dan ilmu, jalannya melalui pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan seseorang melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, "Alimu auladakum fa innahum makhlukun li rabbihim bimanil ghairi zamanikum." Didiklah anak-anakmu karena mereka diciptakan untuk suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Al-Hadis. Pendidikan juga merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, dan berfungsi mengembangkan mental, moral, intelektual, dan sosial. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai muslim, kita berkewajiban mendidik anak kita, terutama pendidikan agama. Lalai atau lengah terhadap pendidikan agama bagi anak-anak kita berarti suatu kerugian bagi anak, bagi kita,
bahkan bagi masyarakat di lingkungannya. Rugi sekarang di dunia ini dan rugi kelak di akhirat. Perhatikanlah keimanan dan keislaman anak-anak kita, sebagaimana para rasul telah memberi teladan kepada kita. Perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Tuhan yang berfirman, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Al-Baqarah 131, 132. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap orang tua mendambakan putri-putrinya sukses dalam menempuh hidup. Keberhasilan di masa mendatang sangat bertalian dengan perbuatan dan persiapan sekarang. Perbuatan manusia langsung atau tidak langsung akan mempunyai akibat kepada kehidupan berikutnya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Apa yang telah kita lakukan untuk anak-anak kita sekarang, kita akan melihat akibat dan perbuatan. Apa yang patut kita berikan kepada anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manahala walidu waladan min nahlin afdala min adabin hasan." Tidak ada pemberian yang lebih utama dari seorang ayah kepada anaknya selain budi pekerti atau pendidikan yang baik. Riwayat Tirmizi. Anak-anak kita adalah amanat Allah. Sebagai pemegang amanat kita akan diminta pertanggungjawaban, dan sebagai pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Karena itu jagalah amanat baik-baik dan bermurah hatilah kepada anak-anak kita. Sabda Nabi Muhammad SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaiki adab mereka. Riwayat Anas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika akhir-akhir ini sering terjadi keributan dilakukan oleh sekelompok anak-anak, bukan remaja lagi, kelompok anak-anak, remaja atau pelajar, di mana terjadi berbagai kejadian seperti perundungan atau perbulian. Nah, ini siapakah yang disalahkan dalam hal ini? Apabila segelintir remaja muslim enggan menunaikan sholat, siapakah yang salah? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendidik anak-anak kita agar terbiasa menegakkan sholat sebagai firman-Nya. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu wal aqibatu taqwa. Dan perintahkanlah kau pada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi
rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang takwa. Quran surat Toha ayat 132. Kita senantiasa berharap agar kita dapat mendidik dan mempersiapkan putra-putri kita supaya dalam menempuh hidup pada zamannya itu taat beribadah kepada Allah, berpegang teguh kepada dinul Islam. Mereka siap menjadi khalifah di muka bumi yang memiliki kemampuan dan sanggup memakmurkan bumi, khususnya negara kita tercinta Indonesia, dan dengan kemampuan ilmu dan teknologi yang disinari iman dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man wala. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman taqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannama wa Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'al jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ittaqullah.